Teman-teman sekalian, aswaja, jadi pakai sin ya, aswaja. Kalau azwaja itu jamaknya zauj ya, beberapa istri gitu. Jadi mengucapkannya harus tipis, aswaja, bukan azwaja. Dari singkatan ahli sunnah wal jamaah. Apa sih ahli sunnah wal jamaah ini? Ahli sunnah wal jamaah sebetulnya ini diambil dari matan hadis istilah ini. Saya pun tidak selengkap nama ini ahli sunnah wal jamaah. Jadi sudah kita pahami bersama hadis yang mendasari faham ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau di dalam kitab Mbah Hasyim Asy'ari disebutkan secara jelas, tapi saya akan menukil riwayat yang lain. Jadi ada hadis iftaraqatil yahudi ala ihda wa sab'ina firqah. Jadi kata Rasulullah, ini sudah diprediksi oleh beliau, kelak kaum Yahudi akan terpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasoro alasnaini wasab'ina firqah. Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu hadhil ummah ala salasin wasab'ina firqah. Sedangkan Islam, kata Rasulullah, ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan ini terbukti. Jadi dalam kajian-kajian ilmiahnya ini terbukti memang secara dasar itu terpecah menjadi 73. Adapun lebih itu maka sesungguhnya dia include di salah satu firqah itu. Gitu ya. Jadi kalau ormas itu belum tentu firqah yang dimaksud di dalam hadis ini. Misalkan NU itu punya Nahdlatul Wathon, itu namanya bukan firqah yang lain begitu. Itu adalah termasuk ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Jadi ini harus dipahami. Kulluha finnar, kata Rasulullah. Dari 73 ini semuanya masuk neraka karena tersesat. Karena dia sesat, menyesatkan. Illa wahidah, kecuali satu golongan. Kemudian kila sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah, yang satu golongan yang an-najiyah itu siapa? Yang selamat itu siapa? Qala, dijawab oleh Rasulullah, mangkana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Yakni golongan yang selamat ini adalah mereka-mereka yang secara konsisten, istiqomah itu mengikuti ajaranku Rasulullah dan ajaran sahabatku. Jadi secara konsisten, kontinu, kuat memegang ajaran Rasulullah dan para sahabat Rasulullah. Lah, wafi ba'di riwayat, di dalam setengah riwayat Rasulullah tidak menjawab mangkana ala mislima ana ahli wasabi, tapi hiya al jamaah. Nah, hadis ini luar biasa kualitasnya karena diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim, bahkan sebagian rawi ini berkomentar shahihun. Hadis ini adalah hadis sahih. Nah, teman-teman sekalian, ahli sunnah wal jamaah ini pada akhirnya ini diperebutkan istilah ini dan dirancukan oleh sebagian golongan. Dan ini kita harus hati-hati. Jadi saat ini banyak golongan-golongan juga mengaku ahli sunnah. Ada mengaku ahli sunnah wal jamaah, begitu. Jadi ahli sunnah wal jamaah. Oleh sebab itu di kita Nahdlatul Ulama itu untuk membedakan itu dianjurkan ditambahi biar tidak terjadi kerancuan terhadap anak-anak kita, terhadap rekan-rekan kita di perjuangan kita. Jadi ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Nah, itu hukumnya sunnah memberi begitu. Jadi itu baik gitu. Jadi biar membedakan dengan yang ahli sunnah wal jamaah. Karena kita tahu semisal FPI yang beberapa waktu yang lalu itu dibubarkan, mereka juga luar biasa. Oh, saya ini ahli sunnah wal jamaah begitu. Wahabi pun juga begitu. Banyak, oh saya ini ahli sunnah wal jamaah. Lah akan menjadi rancu. Oleh sebab itu orang-orang tua kita, ulama-ulama kita saat ini menganjurkan biar ada pembeda itu dikasih an-nahdiyah, ahli sunnah
wal Jamaah An-Nahdiyah litamyiz, untuk membedakan kita dengan mereka yang iddia, mengaku-ngaku mereka adalah ahli sunnah wal jamaah, padahal tidak. Jadi sekali lagi saya katakan, mereka adalah bukan ahli sunnah wal jamaah, dan itu bisa kita buktikan ya. Jadi mereka tidak konsisten di dalam mengikuti ajaran Nabi dan para sahabatnya, menafikan mauludan, menafikan ziarah kubur, menafikan istihosah dan lain sebagainya. Itu ciri mereka yang hanya ngaku-ngaku saja ahli sunnah wal jamaah. Ini penting kita sampaikan. Nah, kita teman sekalian, kita itu sudah luar biasa, kesanat ini yang penting ya. Jadi ajaran agama ini karena kita hidup di akhir zaman, maka perlu ada sanad. Sanad itu rantai ilmu yang kita peroleh ini harus sampai kepada Rasulullah, sampai pembawa syariat. Ini penting. Dan kita bangga, kita punya Mbah Hasyim Asy'ari itu kita bangga. Karena beliau kalau kita runtut di dalam sanadnya itu, jadi Mbah Hasyim Asy'ari berguru kepada Syekh Mahfud At-Tarmasi, Pondok Termas itu. Berguru Mbah Mahfud kepada Zaini Dahlan, kepada Syekh Dasuki pengarang kitab Ummul Barohin, ini kalau di pondok pesantren ini diajarkan. Berguru kepada Al-Bajuri, Syekh Al-Bajuri berguru kepada Syekh As-Sanusi. Kemudian kitab tauhidnya namanya Sanusiyah, ini juga diajarkan di pondok pesantren. Itu rantai gurunya. Kemudian kepada Fahru Rozi kepada Az-Zahrastani. Ini adalah pengarang kitab Milal wa Nihal, kitab yang luar biasa. Jadi menggabungkan antara tauhid dan bainal milal. Jadi perbandingan antar agama, tidak hanya di perbandingan madhab, perbandingan cara berpikir tentang ketauhidan di internal Ahlussunnah wal Jamaah, tapi di dalam kitab itu juga mengupas perbandingan antar agama. Ini luar biasa. Az-Zahrastani berguru kepada Al-Ghazali. Jadi Hujjatul Islam Al-Ghazali yang terkenal dengan kitab Ihya-nya. Kemudian beliau berguru kepada Al-Juwaini. Kalau kita runtut sampai nanti sampai Kanjeng Nabi. Jadi ini saya ada sanadnya sampai 24. Mbah Hasyim Asy'ari sampai kepada Rasulullah. Lah kita ini adalah murid-murid daripada orang-orang yang sekolah bareng dengan Mbah Hasyim, atau kita adalah murid dari orang-orang yang pernah belajar kepada Mbah Hasyim. Jadi kita sambung. Seperti saya umpama, jenengan dapat ilmu dari saya, nggak usah khawatir. Saya gurunya Mbah Abdul Karim. Mbah Abdul Karim itu rekannya ya guru yang murid Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari itu pernah berguru kepada Mbah Abdul Karim Lirboyo. Mbah Abdul Karim pernah berguru kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Karena Mbah Hasyim Asy'ari itu pada saat itu backgroundnya adalah ahli hadis, jadi muhadis. Jadi lebih menonjol ke ilmu hadis. Mbah Abdul Karim atau Mbah Manap gitu ya, muassis Pondok Pesantren Lirboyo itu lebih menonjol ke alat. Jadi ilmu alat. Makanya Lirboyo itu terkenal dengan ilmu alatnya. Nahwunya jos, Alfiyah, Al-Mirti begitu. Nah, bersama dengan itu ada yang namanya Mbah Ma'ruf Kedunglo. Nah, itu ahli fikih. Jadi hidup bersama-sama. Dulu sama-sama juga berguru di Mbah Yai Bangkalan. Jadi ini yang harus kita pahami. Itu guru saya. Dan guru-guru ulama di Trenggalek, jenengan sudah mengenyam dengan pondok madrasah semuanya itu. Kalau tidak ke Ploso ya ke Lirboyo itu ya, Termas dan lain sebagainya. Jadi ini jangan istilahnya, jangan diremehkan begitu. Jadi sanad ini. Jadi harus kita punya sanad. Biar runtut bagaimana sih pengejawatan syariat tauhid itu seperti apa. Nah ini harus ada sanad. Teman-teman sekalian, Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu apa hubungannya dengan Nahdlatul Ulama begini? Ini penting. Nah, Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Mbah Yai Wahab Hasbullah, Mbah Yai Bisri Sansuri, itu bertujuan secara umum adalah untuk ini menjaga, merawat, mengembangkan faham ahli sunnah wal jamaah di Indonesia. Jadi itu misi beliau. Jadi karena ahli sunnah wal jamaah adalah satu-satunya firqah yang kata Rasulullah
ini selamat, maka perlu ada wadah untuk menjaga firqah ini, Ahlussunnah wal Jamaah ini. Lah maka itulah hubungan antara NU dengan Ahlussunnah wal Jamaah. NU mesti Ahlussunnah wal Jamaah, tapi Ahlussunnah wal Jamaah belum tentu NU. Karena Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah faham di semua negara itu, negara Islam yang ada Islamnya atau negara Islam, pasti di sana ada firqah namanya Ahlussunnah wal Jamaah, dan itu mayoritas di dunia. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah mayoritas di dunia, bukan minoritas. Nah, ini harus kita pahami. Lah di Indonesia ada Nahdlatul Wathon, itu juga satu ormas, organisasi yang juga misinya sama, pusatnya di NTB dan lain sebagainya. Jadi ada Matoliul Anwar kalau tidak salah, itu juga sama. Jadi ini yang perlu disampaikan. Nah, apa hubungannya kemudian NU ini dengan politik? Nah, ini penting juga kita paham bersama. Nah, ini harus kita sampaikan dan harus kita dudukkan perkaranya, jadi biar tidak rancu. Jadi NU pernah menjadi partai politik, tapi saat ini NU sudah khitoh kembali ke asalnya, ke jati dirinya, di mana Nahdlatul Ulama adalah bukan partai politik. Hubungan NU dengan partai politik adalah NU ada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Jadi ada di mana-mana. Sehingga kalau saat ini ada rumusan anak-anak muda yang juga berpolitik, juga ber-NU, gampangannya begini katanya, rumusannya itu. Orang NU itu memilih Partai Kebangkitan Bangsa itu sunnah muakkad, katanya begitu. Jadi tidak ada yang wajib, nggak ada. Kalau ke PDI katanya sunnah, itu aja. Ke P3, maaf. Jadi kalau ke P3 sunnah, atau begitu. PDI itu mubah muakkad, begitu. Mubah muakkad. Kalau ke Nasdem, ke Gerindra, itu katanya mubah, itu aja. Kalau ke Golkar katanya makruh. Kalau ke PKS haram. Nah, gitu. Loh, itu tafsilannya. Jadi harus tegas. Jadi NU ada di mana-mana, tidak salah ini. Yang penting tidak ke partai-partai yang di sana adalah menyuburkan radikalisme, kemudian tidak berfaham Ahlussunnah wal Jamaah. Berikutnya teman-teman sekalian, saat ini ada jargon-jargon yang kemudian melemahkan Nahdlatul Ulama, dan ini harus kita tahu dan harus kita pahami agar supaya kita tidak salah. Yang kita catat diantaranya jargon yang melemahkan kita sebagai Nahdien, itu misalnya begini, ada bahasa, ayo kita kembali ke Quran dan hadis. Pernah dengar itu ya? Sering. Jadi ayo kita kembali ke Quran hadis. Ini kalau tidak kita pahami maksud dan tujuannya, maka kita akan salah dan akan tersesat. Jadi coba diangan-angan. Ayo kembali ke Quran hadis. Pertanyaannya, loh, kita itu sejak lahir, sejak sekolah itu sudah memegang Al-Quran dan hadis. Lah kok kita kembali itu justru yang mempunyai jargon ini berarti sebelumnya tidak berpegang Quran dan hadis, kemudian dia ingin kembali tobat. Loh, kita sudah dari awal sudah Quran hadis, kok diajak kembali gimana? Itu penghinaan menurut saya. Kalau kembali itu kita kan pernah hilang, kita pernah pergi, kita pernah menjauh Quran hadis. Loh, sejak kapan Nahdlatul Ulama itu pergi dari Quran hadis itu? Kok diajak kembali ke Quran hadis? Tujuannya teman-teman sekalian, di balik kata-kata itu sesungguhnya kita diajak untuk berpola, bersyariat, pakai metode mereka yang mengabaikan rumusan-rumusan kitab kuning, rumusan kitab Turat, dan mereka langsung menyomot Quran dan hadis. Maksudnya seperti itu. Jadi kita ingin apa? Dijauhkan dari para ulama. Itu jelas. Jadi kita itu kalau di luar ya dibully, kitab kuning seperti ini ya apa, sampah menurut mereka. Jadi ya pegang aja Quran hadis. Padahal coba kita angan-angan, KUHP itu adalah kitab sakral, keramat pelaku-pelaku hukum.
di peradilan. Itu namanya KUHP. Loh, itu saja yang boleh menafsiri. Itu kan harus sarjana hukum. Nggak bisa di pengadilan tidak punya titel sarjana hukum, nggak bisa. Nggak muktabar. Loh, kita bicara Quran hadis. Loh, ini yang nggak sebanding dibanding KUHP. Loh, jauh di atasnya. Loh, begini loh mau ditafsiri semua orang. Lah ketemu pirang perkara. Maka kalau kita samakan atau kita analogikan bahwa Quran itu adalah rumpun bambu begitu ya, yang manfaatnya luar biasa, rumpun bambu itu, tapi tidak semua orang bisa memanfaatkan rumpun bambu ini. Jadi kalau ingin menjadi copil, ingin menjadi besek ya, piti, ini kan harus punya keahlian membuat piti, copil ini. Tidak semua orang. Jadi harus punya keahlian. Lah, analog pada Al-Quran, orang-orang yang ahli membuat copil, membuat piti, inilah namanya kemudian disebut mujtahid. Jadi orang-orang punya kapasitas, punya kemampuan khusus untuk menggali hukum-hukum yang ada di Al-Quran hadis. Hukum-hukum terus bertambah miliaran, tidak mungkin itu tercantum secara jelas di dalam Al-Quran dan hadis, maka butuh seorang yang mampu untuk menafsiri itu. Dan tidak semua orang. Nah, tidak semua orang terus siapa? Namanya mujtahid. Marotibul mujtahid ada 5, mulai mujtahid mustakil nanti sampai mujtahid fatwa. Jadi ini harus kita pahami betul. Jadi tidak semua orang kemudian nyomat-nyomat. Nah, Ustadz Wahabi kenapa sering kesleo, sering pengajiannya gagal secara fikih? Karena dia menyomot-nyomot ini. Ayat jihad diambil sekelumit yang berbicara tentang jihad, kemudian bicara akikoh menyomot yang dia hafal hadis satu, bicara tentang bagaimana hukumnya orang yang khed memegang membaca Al-Quran seingatnya menyomot satu hadis. Tidak bisa seperti itu. Karena hadis itu bicara dalam satu masalah hukum. Itu kadang banyak hadisnya, riwayatnya banyak. Quran juga begitu. Lah ini harus dipadukan. Loh, pekerjaan seperti ini kalau bukan orang luar biasa yang namanya mujtahid nggak bisa. Makanya kesalahan orang-orang Wahabi itu kenapa kemudian menjadi ruwet di medsos itu seperti ini. Jadi saya ingat itu ada, kalau di kita kan ada LBM, Lajnah Bahsu Masail di Nahdlatul Ulama itu. Kalau di yang lain-lain kan macam-macam namanya, ada majelis tarjih dan lain sebagainya itu. Itu pernah tahun kemarin kemudian kita sikapi. Bagaimana tidak bahaya ketika mereka kemudian menyebarkan edaran pada saat itu bahwa pada masa-masa pandemi maupun banyak musibah di Indonesia, maka kurban itu bisa dengan cara membeli daging, dimasukkan ke kaleng, kemudian diberikan kepada masyarakat miskin. Itu sudah berkurban namanya. Loh, ini kan gagal. Jadi hanya dilihat makosidnya, dilihat hikmahnya, tapi dia lupa bahwa ibadah itu adalah berkaitan dengan keimanan, ketundukan kita kepada aturan-aturan Allah, aturan-aturan Rasulnya, bahwa kurban ini harus menyembelih hewan kurban. Tidak bisa kemudian beli daging, wah ini saya kurban ini 1 truk, nggak bisa. Ini diantaranya begitu. Jadi luar biasa kalau di luar NU itu sembrononya luar biasa. Padahal ancamannya tidak main-main. Man fassarul Qur'an bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsiri Al-Qur'an dengan mengandalkan ra'yunya, pemikirannya, tidak bersandarkan tafsiran dari Rasulullah, dari para sahabatnya, maka dia harus rela mengambil satu tempat di neraka. Itu ancamannya. Jadi tidak main-main. Jargon kedua diantaranya adalah saya catat, ayo kita berhijrah. Pernah dengar? Hijrah. Ini hampir sama.
Jadi sesungguhnya kalimat-kalimat itu kalimatu hakin sesungguhnya. Mulai dari awal sampai yang saya baca kedua. Tapi yurodul batil. Kalimatu hakin yurodul batil. Jadi kalimahnya, bahasanya sesungguhnya bagus, benar, tapi dimaksudkan untuk tujuan-tujuan yang tidak benar. Ini penting kita pahami. Jadi jangan terbuai dengan seperti ini. Jadi ini adalah komunitas-komunitas radikalis untuk menjaring anak-anak muda. Ya, kemudian dimasuki paham-paham yang radikal. Ini penting kita sampaikan. Kok hijrah ini kita pernah di mana kita? Gitu ya. Jadi kok kemudian kita disuruh pindah ini. Lah kita sebelumnya ada di tempat mana kita kok disuruh hijrah ini? Jadi ini yang harus kita pahami. Ini adalah jargon-jargon mereka untuk menjerumuskan kita, terutama anak-anak muda. Settingannya luar biasa. Jadi bukan kok ujuk-ujuk, tidak. Itu adalah salah satu dari program radikalis untuk menciptakan inovasi-inovasi bagaimana mereka bisa nyerobot warga Nahdien, terutama kalangan muda. Kalau di Rohis itu biasanya juga banyak yang dikuasai oleh mereka. Kalau di perguruan-perguruan tinggi, ya ini kita harus juga hati-hati. Makanya ilmu ini penting agar supaya kita mempunyai pegangan yang kuat, tidak tergoyahkan. Kalau ada satu, dua, dan banyak hal yang kemudian jenengan ragu tentang NU, amaliyah NU, maka jangan kemudian kita telan mentah-mentah. Jadi ini pemikiran-pemikiran dari mereka, tapi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, yang sesungguhnya ini adalah ayat untuk ijtihad, tapi bisa kita implementasikan di dalam masalah ini. Jadi kalau tidak tahu silakan bertanya. Jadi jangan kemudian ikut, ya. Umpama begini, jenengan diberi dogma yang macam-macam tentang kesalahan-kesalahan umpama begitu ya, amaliyah NU umpama begitu. Bahwa ziarah itu begini, ini menyembah orang mati kok disembah, makhluk kok diminta. Jenengan tertarik. Jangan dulu, tanya dulu kepada mereka-mereka yang paham, biar dijelaskan. Atau kemudian dintai gitu ya, dibully tentang kita yang sering selamatan 7 hari kematian saudara, 40 hari. Ayo kita tanya dulu. Jadi jangan kemudian kita telan mentah-mentah yang akhirnya kita bisa masuk ke sana. Ini penting. Ada lagi bahasa jargon yang menakutkan juga. Ini begini, tidak usah NU-NU-an. Pernah dengar? Ini juga sangat bahaya. Gak usah NU-NU-an. Jadi dalam tataran ilmiahnya memang tadi kita sebutkan apa hubungan NU dengan ahli sunnah wal jamaah. Ya, itu memang betul. Kalau kita ingin selamat itu memang secara ilmiah dan kajiannya ya tidak harus ke Nahdlatul Ulama, memang itu harus kita yakini. Karena NU ini adalah bukan satu-satunya sekali lagi ormas yang berfaham ahli sunnah wal jamaah. Tapi jangan lupa bahasa ini teman-teman sekalian dimunculkan itu untuk melemahkan kita. Maka saya katakan ini adalah kalimatu haqqin tapi yuradul batil. Jadi kata-kata yang betul sesungguhnya, tapi maksudnya adalah tidak baik. Maka ini harus kita jangan didukung bahasa-bahasa seperti itu. Gak sah NU-NU-an ini luar biasa ini ya, untuk menjauhkan kita dari Nahdlatul Ulama. Ini penting. Kemudian banyak juga yang di luar Jawa ini utamanya. Jadi masjid musola itu dilabeli. Ada masjid sunnah, ada masjid bid'ah begitu. Jadi ada masjid sunnah, masjid bid'ah, musola sunnah, musola bid'ah begitu. Ini banyak di luar Jawa. Wah, ini luar biasa ini. Jadi yang dilabeli sunnah itu adalah mereka-mereka yang meninggalkan paham ahli sunnah wal jamaah. Itu dilabeli sunnah. Tapi kalau seperti kita, itu justru dilabeli bid'ah begitu.
Padahal ini terbalik teman-teman, sangat terbalik. Kita itu loh, ajaran kita itu mulai Kanjeng Nabi, sahabat, ya begini ini. Ini penting. Jadi coba apa amalan yang tidak dilakukan oleh para sahabat? Amalan Ahlussunnah wal Jamaah kita, Nahdlatul Ulama kita. Nah ini penting sekali. Mulutan ya sejak dulu ada. Tahlilan sejak dulu ada. Ziarah kubur sejak dulu ada. Jadi ini ulama-ulama salaf kita. Lah justru yang bid'ah itu kan sesuatu memunculkan apa? Satu amalan-amalan yang baru. Itu justru mereka. Coba, sampean piro wen lho wong salat begagah-begagah. Ya, merenggangkan kaki kemudian kakinya saling menginjak, ini kapan ada? Ini kan baru-baru saja seperti itu. Loh itu katanya sunnah itu. Begitu. Terus sejak kapan Indonesia itu kemudian masyarakatnya dibuat seperti orang Arab, ini sejak kapan? Apa para wali songo itu bukan para habaib? Apa bukan ulama besar? Lah ini penting. Jadi pirowen itu berapa hari? Mereka kemudian harus berjenggot, berjubah. Pirowen seperti ini. Badu elek sholat diusuk-usuk, ini pirowen. Lah ini justru yang bid'ah ini. Tapi oleh mereka dibalik. Kita disebut ahli bid'ah, mereka ahli sunnah. Nah ini jadi ini harus kita konsisten, harus kita pertahankan. Makanya kita harus belajar ketika di luar itu apa sih amaliyah ini, dalilnya apa sih? Ini paling tidak harus kita pelajari. Kalian semua masih muda, banyak waktu. Belajar tidak harus kemana-mana, ya, tinggal sambil tidur itu. Jadi yang digenggam itu kan sudah dunia sekarang ya, kemana-mana enak. Yang penting ya, kita teliti. Kalau itu tulisan, tulisannya siapa? Kalau itu channelnya siapa? Ini penting. Dan itu kita bisa belajar banyak di sana. Ada lagi jargon begini. Negara Islam no, penerapan syariat yes. Nah, saya ulangi ini juga ada. Jadi negara Islam no, tapi kalau penerapan syariat yes. Ini sesungguhnya ini. Jadi kalimatu haqqin ini benar sesungguhnya. Tapi yuradul batil. Karena mereka beranggapan, saya lagi beranggapan Pancasila itu bukan Islami. Tidak diterapkannya had seperti di negara-negara Islam ini, daulah Islamiyah, itu katanya kita bukan Islami. Bukan syariat itu katanya, bukan syariat Islam. Jadi orang zina cukup dipenjara, orang mencuri dipenjara, tidak potong tangan. Itu katanya tidak menerapkan hukum Islam. Salah seperti itu. Untuk Indonesia, karena Indonesia adalah bukan daulah Islamiyah, bukan khilafah. Tapi Indonesia adalah Darussalam, negara bangsa, di mana stockholder kita, pendiri bangsa kita, itu adalah berbagai macam suku, bahasa, agama. Maka tidak bisa kemudian ini kita menganggap Indonesia itu hanya milik muslimin, tidak bisa. Maka kesepakatan inilah yang kemudian ada di Undang-Undang Dasar 45 di Pancasila. Nah, pada titik inilah teman-teman sekalian, kita tidak menerapkan had dan sebagainya. Itu adalah syariat. Karena di dalam syariat kita itu tidak kemudian saklek, pokok mencuri dipotong, pokok zina, tidak. Di dalam kondisi tertentu, di negara tertentu yang tidak mungkin menerapkan. Karena untuk menggapai masalah yang lebih besar, maka ya itulah syariat. Di Indonesia tidak mungkin menerapkan itu. Ya. Bahaya kalau itu menjadi undang-undang. Ini penting sekali. Kalau di syariat kita, orang murtad itu dibunuh. Kan begitu. Nah, kalau orang murtad itu dibunuh, loh, jangan lupa. Orang Kristen itu kalau ada yang masuk Islam namanya juga murtad menurut mereka. Nah begitu. Nah ini penting.
Lah apa kemudian kalau ada orang yang masuk Islam kemudian sudah Islam dibunuh kita rela? Jadi perpecahan nanti, peperangan. Lu kamu kok membunuh orang Islam? Loh itulah menurut kamu, menurut kita dia itu murtad dari Kristen, makanya juga saya bunuh, kan begitu. Orang Buddha sih begitu. Kok ada yang keluar dari agama Buddha ke Islam? Loh namanya murtad menurut mereka. Loh kalau kita orang murtad itu kita terapkan dibunuh, bunuh-bunuhan. Nah dari sinilah kemudian teman-teman sekalian, Pancasila itu adalah kesepakatan yang sudah luar biasa. Yang penting Islam ini secara ubudiyah, tidak yang berhubungan dengan syariat dengan orang lain. Ini kita sudah nyaman, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan di Indonesia. Kecuali yang berhubungan dengan orang lain. Kalau ini negara harus hadir. Karena kita sekali lagi, kita hidup di negara bangsa. Bukan daulah Islamiyah. Teman-teman sekalian, dakwah kita, dakwah itu mengajak kebaikan, kita memasukkan nilai-nilai Islam di Indonesia. Saya lagi, yang betul adalah Islamisasi bukan Arabisasi. Jadi di Indonesia itu ya. Jadi Islamisasi artinya menanamkan nilai-nilai Islam di Indonesia, bukan menanamkan budaya Arab di Indonesia. Ini harus penting. Nah, bagaimana Islam ketika hadir di daerah, di negara? Kalau implementasinya sekarang kita kemudian dakwah di suatu daerah-daerah itu. Bagaimana kemudian kita bisa menanamkan nilai-nilai Islam itu? Padahal di daerah-daerah itu sudah kental dengan adat kebiasaan. Maka bisa kita pelah menjadi 4. Yang pertama adalah lestarisasi bahasanya, atau inovasi. Jadi inovatif, kemudian kita harus melestarikan. Dalam kondisi bagaimana kita harus melestarikan ini? Adat budaya yang bagaimana? Yakni adat istiadat dan budaya yang sudah sesuai dengan syariat kita, syariat Islam. Sekalipun coraknya berbeda, di mana oleh Rasulullah dan Al-Quran, oleh hadis dan Al-Quran, di sana tidak dijelaskan secara terperinci. Maka jalan ini kita lestarikan. Di Indonesia semisal ada istilah mudik. Itu tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Itu ciri khas kita. Istilah mudik. Nah, maka kita cari substansi, esensi dari mudik itu sesungguhnya apa? Oh, ternyata orang mudik itu susah-susah pulang. Itu mau ya bagi rezeki kepada keluarganya. Mau silaturahim kepada keluarganya. Maka esensinya, oh ini sesuai dengan Quran hadis. Karena silaturahim, minta maaf, bersedekah. Ini adalah ajaran-ajaran mulia di dalam agama Islam. Maka harus dilestarikan, gak usah dirubah. Kenapa dirubah? Ada budaya-budaya di Indonesia dan Jawa pada khususnya, itu sering kita menyebut segala macam itu kita beda-bedakan sesuai dengan tingkatnya. Bahasa, tentang bahasa. Umpama makan. Kalau di Arab makan itu siapa saja pakainya ya aklun. Aklun itu makan. Yang makan namanya akilun. Makanan yang dimakan namanya makulun. Tapi kalau di Jawa ini kan macam-macam. Kalau bajingan ya badok nyekek. Kono nyekek-nyekek kono, badok-badok kono kan begitu. Kalau orang yang setara, kemudian orangnya tidak seorang penjahat itu kan mangan. Kalau orang yang agak kita hormati seatasnya, itu apa bahasanya? Maem, mungkin gitu ya. Sampun maem. Ada yang paling tinggi namanya dahar. Itu budaya teman-teman. Di Arab tidak ada, di negara manapun barangkali juga tidak ada. Itu budaya. Lah bagaimana Islam kemudian menyikapi ini? Kok ada budaya kok aneh? Ada dapurmu, ada kowe, ada sampean, ada panjenengan, ada paduka di Jawa. Maka kita lihat esensinya. Adakah ini aturan-aturan di dalam Al-Quran dan hadis
aturan seperti itu, larangan seperti itu. Oh, ternyata nggak ada. Justru di sana kita harus saling menghormati antar sesama. Yang muda dituntut untuk ajaran kita menghormati yang tua, menghormati tahiyat namanya. Ini oleh Al-Quran dan hadis diserahkan kepada daerah masing-masing, di mana itu adalah satu penghormatan. Makanya dalam tahiyat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, semuanya itu milik Allah. Tahiyat itu penghormatan yang bagaimanapun sesungguhnya adalah lillah. Lah maka ini kita dorong. Jangan kemudian kita ikut-ikut ikhwan, ente, antum. Apa ini? Lu kok menjemehkan, meremehkan budaya kita yang luhur? Kok akhwat-akhwat segala ini? Gak perlu. Justru gagal panjenengan untuk hormat ini. Karena sekali lagi hormat itu di daerah satu dengan yang lain berbeda. Dan itu oleh Al-Quran dan hadis didorong. Makanya ada istilah at-tahiyatul, itu jamak itu. Itu sesungguhnya adalah lillah, bukan makhluk dengan makhluk, tapi sesungguhnya adalah milik Allah. Ini penting. Coba kalau di Eropa itu, pernah lihat sepak bola ya, orang menghormati, orang minta maaf itu malah dikucel-ucel sirah, dikamplengi barang. Oh ini ngoten. Loh, coba kalau di Jawa, oh jangan kan diwil-wil, dikamplengi, disentuh saja kepala itu kan sangat menghina, betul kan? Jadi jangan kemudian sama, jangan, ya, oh, melok-melok, Muhammad Salah, bintangnya Liverpool itu nanti, ya, atau Ronaldo yang baru pindah dari Real Madrid itu di Eropa begitu, orang hormat, minta maaf itu duyel-uyel. Kamplongi plok. Itu bukan budaya kita. Padahal itu menghormati kalau di sana. Kalau di sini menghina. Jadi sekali lagi budaya itu kalau sudah selaras dengan Al-Quran, selaras dengan hadis. Di sini ada semaan Al-Quran. Di sini ada yasinan. Di sini ada mudik, ada boso. Maka harus dilestarikan. Jangan kemudian itu kita rubah, harus dilestarikan. Yang kedua adalah adaptasi. Jadi harus beradaptasi. Kapan Islam harus beradaptasi terhadap budaya dan adat istiadat yang ada di negara manapun, termasuk di daerah-daerah di Indonesia. Di mana di sana ada adat istiadat yang sudah kental. Di dalam Al-Quran dan hadis tidak diajarkan, tapi tidak dilarang. Maka ini Islam beradaptasi. Yang penting tidak dilarang. Karena di dalam satu hadis itu, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jadi wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jadi berperilakulah dengan perilaku yang baik. Kemudian kata Sayyidina Ali, apa yang dimaksud hadis Rasulullah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin itu? Ternyata di sana huwa muwafaqatun nas fi kulli syai'in ma'adal ma'asi. Yani kita menyesuaikan diri dengan masyarakat di mana kita tinggal, selama kita beradaptasi ini, bertoleransi ini, tidak bermaksiat kepada Allah, tidak melanggar aturan Allah. Maka mafhumnya, kalau itu sudah kebiasaan tapi itu adalah maksiat, melanggar aturan Allah, ya jangan adaptasi, ya jangan ikut-ikutan. Semisal apa di sana? Celana rok, ini pakai hem. Ini kan Rasulullah tidak begini tuh dulu itu, ya coba. Tidak begini, itu yang sudah sampai sekarang dipakai oleh orang Arab itu kan pakai jubah-jubah itu. Kalau di Indonesia, nah itu ya orang perempuan begini, perempuan seperti ini kalau di Indonesia. Ya, ini kita ikuti ya, kopiah.
Ini adalah adat kebiasaan. Sesungguhnya Al-Quran juga tidak memerintahkan secara khusus, tapi tidak melanggar aturan. Karena aturan di dalam menutup aurat adalah di mana pakaian itu sudah menutupi standar aurat. Adapun bentuknya itu diserahkan kepada kita manusia maksudnya. Ini berhubungan dengan budaya. Ini penting. Jadi nggak usah ke Arab-Araban. Jadi justru malah haram kalau di dalam ihya-nya itu. Dimana kalau di Indonesia orang awam itu seperti ini, yang pakai jubah itu kalau bukan ulama-ulama besar ya, itu tidak memakai. Lah, kalau sudah kebiasaan seperti itu, maka orang-orang yang biasa kemudian ikut-ikut berpakaian seperti ulama besar ini hukumnya haram. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, ini haram karena mereka bukan levelnya. Kadang orang menghormati karena tidak tahu, dianggap ini ulama besar, lu ternyata jamaah kenceng. Waduh disangoni, kadung dicucup tangannya. Ya Allah ternyata ya salah tegung bener. Baknya podo karo aku bendino tukang ngarit. Kan payah seperti ini. Kadung dijamu makanan. Lu ini dalam tasawufnya tidak halal seperti ini. Kata itu humoris Islam itu namanya siapa itu? Abu Nawas. Itu sama. Jadi di sana ada kisah seperti itu Abu Nawas itu. Macak ronorno akhirnya dijam macam-macam, dianggap ulama gede. Waduh, ini berarti bukan saya yang dikasih. Yang dikasih ini berarti serban saya. Ini serban nih, kamu dapat jatah ini silakan dimakan begitu. Kata begitu, karena itu jatahnya serban, bukan jatahnya dia. Tidak halal. Imam Ghazali pun juga begitu. Jadi ketika orang memberi, dia menyangka orang diberi adalah mempunyai sifat tertentu. Seumpama tidak mempunyai sifat tertentu, dia tidak memberi, maka yang diterima ini adalah hukumnya haram. Kalau ternyata tidak sesuai dengan yang diduga. Ini penting di dalam tasawufnya. Itu jadi ada istilah adaptasi. Kebalikannya, kalau ada suatu daerah biasanya wis renteniran, adu pitik, biasanya ngombe arak, biasanya. Kalau itu bukan adat istiadat yang dimaksud di sini. Karena itu adalah melanggar aturan-aturan Allah. Jadi kita adaptasi itu sekali lagi apabila tidak, satu sisi tidak maksiat kepada Allah. Ini penting. Engko sanoe adaptasi ning koncone, Mas, minum-minum, tak melo-melo lah. Toleransi sampai kancaku. Tidak begitu. Allah daerah gunaku ya enggak ada yang kudungan mau gitu. Cegah wis kudungan lah. Loh itu tidak begitu, salah. Itu namanya bukan adaptasi. Bukan adaptasi yang dimaksud di dalam aturan-aturan syariat. Namanya jenengan i'anah lal maksiat, melanggar aturan Allah dan jenengan ridho terhadap larangan-larangan itu. Jadi sekalipun sendiri di lingkungan sing kudungannya aku tok ya bertahan, itu aturan Allah, rambut perempuan itu aurat. Ini penting kita sampaikan. Yang nomor 3 adalah sterilisasi. Jadi steril itu membersihkan, dari bahasa steril. Lah, kapan Islam harus menyetiril? Yakni apabila adat istiadat kebiasaan di dalam satu daerah ketika Islam masuk, itu bercampur adat kebiasaan itu antara halal dengan haram, dadi siji. Maka tugas Islam di dalam dakwah, strategi dakwah kita adalah bagaimana adat istiadat budaya ini kita sterilkan agar muafik terhadap syariat Allah dan dihilangkan dari hal-hal yang melanggar aturan Allah. Kalau di Indonesia banyak ya. Jadi ada nyadran, jaranan, gitu. Adat istiadat budaya, sembunyo. Ini semuanya adalah dulu adat-adat seperti ini sangat kental dan sampai sekarang masih ada. Tapi sayang itu bercampur antara barang yang hak dengan yang batil. Katakanlah saya contohkan nyadran atau sembunyunan.
Kalau di Laut Selatan tujuannya sesungguhnya kan baik ini. Ya, larung samudra ini dia bersyukur ya. Ya, kemudian meminta agar hasilnya melimpah, dia berterima kasih. Kemudian di sana ada sedekah diberikan itu. Sesungguhnya motifnya baik. Tapi dulu itu banyak yang campur dengan yang salah. Di antaranya berterima kasihnya tidak kepada Allah, tapi kepada Laut Selatan. Yang diminta Laut Selatan bukan meminta kepada Allah. Nah, ini diluruskan. Kemudian ada yang tabdir, kemudian tabdir itu memubadirkan makanan. Nah, ini harus disterilisasi seperti ini. Dulu ketika mau sembunyi larung itu ngundang orang-orang yang memanggil roh-roh itu ya. Dulu begitu. Nah sekarang yang dia panggil kiai biar berdoa kan begitu di Bangkong itu. Jadi ini tugas Islam itu seperti itu. Dan itu sudah berhasil. Nah kemudian nyadran. Nyadran itu membawa kalau di sawah itu sajen. Kalau orang dulu mau panen itu kan berterima kasih juga itu bawa makanan. Tapi salah niatnya. Terima kasih tidak kepada Allah, kepada Dewi Sri. Nah sekarang sudah disterilkan. Jadi momennya tetap ada, berterima kasihnya itu, tapi kemudian makanannya ya dimakan sendiri, sedekah kepada tetangga, bukan diletakkan di pojok-pojok sawah, pematang sawah itu tidak. Kemudian berdoanya juga kepada Allah, tidak berdoa kepada Dewi Sri. Yang terakhir adalah amputasi. Amputasi adalah jadi memotong, jadi namanya amputasi, dipotong ya. Jadi dihentikan, yakni ketika adat istiadat dan budaya itu sama sekali tidak ada ajaran dalam Al-Quran dan hadis, juga secara sharih ada larangan di dalam Al-Quran dan hadis, dan itu tidak bisa disterilkan. Kalau disterilkan itu hilang, lah makanya harus diamputasi. Bagaimana caranya? Kalau di Trenggalek khususnya, di Jawa pada umumnya, itu adalah budaya tiban. Kalau jaranan tadi belum saya singgung. Kalau dulu teman-teman sekalian, jaranan itu rukunnya harus ada minuman, miras. Dulu, kemudian harus memanggil arwah-arwah, begitu kalau dulu. Kemudian buka-buka aurat, itu sekalipun sekarang masih banyak, tapi itu kita terus coba untuk disterilkan. Jadi budayanya baik jaranan. Apa yang salah dengan menari tidak ada. Apa yang salah dengan apa yang penting budaya seperti itu ini tidak kemudian dicampur dengan hal-hal yang haram. Yang haram kita hilangkan. Budayanya terus. Nah, yang harus diamputasi contohnya adalah tahu budaya tiban, tahu ya? Tiban tahu. Lah ini loh. Ini enggak bisa ini. Karena saya pernah bertanya, Pak umpama ini disterilkan artinya tiban itu ya etok-etok lah. Jadi maklek pakai apa itu tidak sampai sakit. Wah nggak bisa Gus. Namanya tiban tuh ya harus melukai, harus waduh ya sudah ini harus diamputasi. Nah, ini contohnya begitu ya. Ini harus diamputasi. Tujuannya itu dulu sudah salah katanya minta hujan. Padahal minta hujan itu di syariat kita ya sholat istisqa atau doa istisqa. Bukan tiban seperti itu. Kalau dulu kan melelehnya darah itu kan untuk menarik turunnya hujan kan gitu. Katanya ini saya wawancarai. Jadi harus pukul-pukulan. Padahal di dalam Al-Qur'an wala tulku biaidikum ala tahlukah. Jangan kau jatuhkan dirimu dalam kerusakan. Tiban adalah saling melukai, saling merusak. La dororo wala diroro di dalam hadisnya. Seseorang tidak boleh menyakiti diri sendiri, juga tidak boleh menyakiti orang lain. Apalagi kemudian ditambah dengan akidah-akidahnya tadi. Jadi ini budaya yang harus diamputasi.